Puji syukur kehadirat Allah dipertemukan kembali. Puji syukur kehadirat Allah diberi banyak nikmat. Puji syukur lagi kepada Allah diberi taufik dan hidayah. Kita bertemu lagi meneruskan, mendengarkan, membacakan firman-firman-Nya. Mudah-mudahan semua ini bagian dari amal soleh yang dicatat oleh Allah dan insya Allah dipertemukan dengan kita nanti kelak. Jadi yang keempat Pak ya. Ya, Ustaz. Ya baik, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu yadullu ala isbati dzurriyyati iblis. Tattakhidunahu, apakah engkau akan jadikan hu-nya iblis, wa dzurriyyatahu, dan zurriyahnya. Zuriyahnya turunan, memberi informasi dia berketurunan. Seperti diterangkan pada ayat sebelumnya bahwa iblis itu adalah jin. Nah, jin berketurunan. Ya, ya dulu ala isbati zurriyati iblis. Ini menunjukkan adanya zuriyah iblis. Wa huwa dalil ala anna li iblis zaujah. Memberi informasi juga, menunjukkan juga bahwa iblis punya pasangan. Lianna zurriyah la takunu illa min zaujah. Sebab keturunan tak mungkin kecuali karena adanya pasangan. Wa qala qaumun laisa lahu aulad wala zurriyah. Saat yang sama ada juga orang yang berkata iblis tak punya anak, tak punya keturunan. Zurriyatuhu a'wanuhu minasyayatin. Oleh karena itu yang dimaksud zuriyah di sini adalah pembantu-pembantu, penolong-penolongnya, setan-setan yang lain. Itu disebut dengan zuriyah. Wa qala al-Qushairi Abu Nasr wal jumlatu anna Allah Ta'ala akhbara anna li iblis atba'an wa zurriyah. Sementara itu Imam Qushairi Abu Nasr mengatakan redaksi ayat tadi kesimpulannya bahwa Allah memberi informasi bahwa iblis punya pengikut dan keturunan. Wa annahum yuwaswisuna ila bani Adam. Tugas mereka memberi bisikan kepada Bani Adam. Wahum a'da'uhum. Mereka bersama keturunannya itu musuhnya Bani Adam. Wala yasbutu indana kaifiyat fi kaifiyatit tawalud minhum. Tak ada informasi di kalangan kami bagaimana cara mereka beranak pinak. Ini nggak mau menyebutkan adanya pasangan. Sebab Al-Quran tak memberi informasi bagaimana cara mereka beranak pinak. Wa hudusu zurriyah an iblis, dan tak menjelaskan terjadinya keturunan di kalangan iblis. Wa yatawaqqaful amru fihi ala naqlin sahih. Maka terhentilah perkaranya sebatas nakal ayat atau hadis yang sahih. Jadi kesimpulannya ini menunjukkan perkara iblis, perkara gaib. Perkara gaib berhenti sampai sebatas ada informasi. Apa informasinya? Mereka punya keturunan, anak pinak.
Tak ada informasi dia punya istri, melahirkan, dan seterusnya. Nggak ada informasi itu. Sehingga beberapa penjelasan yang tadi bahwa dia punya istri, bahwa dia kemudian apa namanya beranak pinak, itu apa namanya eh, tidak ada informasinya. Itu rekayasa, bukan rekayasa. Eh, Kekuatan pikiran kita untuk menafsirkannya. Pokoknya dia punya zuriyah. Oleh karena itu, makna zuriyah ada yang mengartikan teman-teman, pembantu-pembantunya, dan sah-sah saja. Umpamanya di istana. Ada tim suksesnya dulu waktu apa namanya waktu pemilu. Itu juga udah kayak keluarga aja. Ya, tidak. Lagi staf ahlinya dilembagakan dalam keduniaan yang disebut KSP. Eh, Apa ya kaknya saya lupa ini. Itu Awan. P-nya KSP, Kepala Staf. Kepala Staf apa ya P-nya lupa itu. Iya, coba diangkat Pak Jamal. Ini menarik ini cerita iblis. Walladhi sabata fi hadzal mawdu' ma dzakarahul Humaidi fil jam'i baina sahihain an Salman. Yang ada terkait dengan topik di atas yaitu yang disebut oleh Humaidi dalam menggabung, mengkompromikan antara dua hadis sahih dari Salman. Salman qala Rasulullah la takun awwala ma yadkhulus suq wala akhira ma yakhruju minha. Fabiha badin bad fabiha badis syaiton, bukan badi. Fabiha bados syaiton wa farroh. Nabi bersabda dalam hadisnya ini, jangan kalian menjadi orang pertama masuk ke pasar. Pasar masih tutup juga, ancang-ancang. Masuk duluan. Kata hadis ini jangan. Wala takun akhira. La-nya tadinya la takun. Wala akhira may yakhruju minha. Jangan jadi orang terakhir keluar dari pasar. Kenapa? Fabiha di pasar bado syaiton. Bado bertelur. Berkembang biak. Wafar roho. Dan beranak. Farah itu bas. Kalau ayam chicken. Ya, beritik. Ya. Kalau Al-Qurtubi wahada yadullu ala anna syaitan zurriyah min sulbihi. Imam Qurtubi mengambil dalil hadis ini bahwa setan punya keturunan dari tulang sulbinya. Wallahu a'lam. 5. Lam yasta'inillahu ta'ala bi ahad fi khalqis samawati wal ard. Allah tak minta bantuan kepada siapapun dalam menciptakan langit dan bumi. Walam yakun ahadun mawjudan indal khalqi. Dan tak ada satupun yang udah ada ketika dia menciptakan langit dan bumi. Belum ada apa-apa. Bagaimana dia minta tolong?
Walam yashhadul musyrikin wa iblis wa zurriyatuhu al khalqa. Orang-orang musyrik termasuk iblis dan turunannya tidak menyaksikan penciptaan. Ai lam yushawiruhum fi khalqis samawati wal ard wala khalqa anfusihim wala khalqi anfusihim. Artinya Allah tidak minta saran dulu kepada mereka dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak juga minta saran dalam menciptakan diri mereka. Bal khalaqahum ala ma arad. Akan tetapi Allah ciptakan semua itu sesuai keinginannya. Wala yasluhul makhlukun ittikhazahum auliya. Nah, ini yang mau dikatakan. Oleh karena itu tak pantas para makhluk menjadikan makhluk lain sesama makhluk sebagai penolong min dunillah dari selain Allah. Nah, kita minta tolong. Memang dia bisa nolong. Nggak bisa. Tapi jawaban Allah bukan begitu. Emang Allah lagi bikin dia musyawarah dulu. Minta tolong sama pohon. Emang Allah lagi bikin pohon, musyawarah dulu sama pohon. Sehingga pohon diyakini punya kekuatan. Ah, wa hadza raddun ala ta'ifa minal munajjimit. Ini adalah bentuk bantahan terhadap kelompok ahli nujum munajjimin wa ahlut taba'i wal mutahakkimin minal atibba, dan para kaum natural. Toba'i, tobiah alam. Alam itu natural, nature. Ada kelompok yang disebut naturalis. Ini dia, ahlut toba'i. Ya, wal mutahakimin minal atibba. Mereka-mereka di antara para ilmuwan, termasuk dokter, yang menganggap dirinya bisa menentukan hukum, mutahakimin. Wasiwahum dan lain-lain. Wa kullu may yakhudu fi hadhil asya. Semua orang yang menyelami persoalan ini, persoalan spiritual bahasa sekarang. Nyelami. Oh, ini keris punya kekuatan. Tuh. Maka setan, jin, iblis dengar. Berkamuflase dia di dalam keris. Ada keris bisa berdiri. Ada macam-macam. Dianggap punya kekuatan. Prosesnya begitu. Ada golok bisa terbang. Oke. Kadzalika lam yattakhidillahu ta'ala al-mudillina aduda. Begitulah Allah tidak menjadikan orang-orang yang sesat itu, tadi sesat itu, aduda, sebagai teman, sebagai pegangan, sebagai perantara. Ailam yattakhidis syayatin wal kufar awana, penolong. Artinya Allah tidak menjadikan para setan dan orang kafir sebagai teman yang menolong. Li'annahu ta'ala la yahtaju ila auni ahad. Sebab Allah tak butuh kepada pertolongan seseorang. Wa khassal mudillin bidzikri, tapi di sini Allah secara khusus menyebut mudillin
orang-orang yang sesat. Liziadatizam, untuk menegaskan, menekankan celaan Allah kepada mereka. Wa apa itu? Coba diangkat. Zam wa taubih, sama zam juga menjelekkan ya. Yang keenam, hunaka hajiz bainal mu'minin wal kafirin. Di sana ada sekat, hajiz dinding, sekat antara orang beriman dan orang kafir. Wa bainal musyrikin wa alihatihim al maz'umah minal ausan, dan juga ada sekat antara orang musyrik dan tuhan-tuhan mereka, yaitu berhala dan lain-lain, yaumal yaumal qiyamah. Fala yantafi'ul kuffar biman asyraku. Orang-orang kafir tidak bisa mengambil manfaat dari orang yang mereka sekutukan, dari berhala. Berhala dianggap Tuhan oleh orang-orang musyrik atau kafir. Dia nggak bisa mengambil manfaat dari berhala dalam kehidupan. Bahasa kita, oh Tuhan berhala bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Nah ini nggak bisa. Wala yatamakkanuna min man el azab, dan tak mungkin para berhala mereka itu yang disembah bisa menghalangi azab. Walkul halikuna fi jahannam. Semuanya kul celaka di neraka jahanam. Jadi berhala tidak usah atau jangan diasumsikan, diasosiasikan batu, benda, apa manusia itu sendiri. Ada yang memberhalakan manusia. Tuh lihat, apalagi di bidang politik sekarang. Ya, bahasa politiknya oligarki gitu orang. Oh, dijadikan berhala ya. Disembah apa tidak? Disembah, disembah. Sembah bahasa kitanya ditaat. Ditaat atau tidak? Taat. Sehingga Aguan bilang, kata-kata saya adalah hukum. Subhanallah. Berhala apa bukan? Nggak bisa bermanfaat. Diambil, dia nggak bermanfaat dia nanti di sisi Allah. Ya, sekarang bangsa ini yang mayoritas Islam udah diproses oleh usaha jahat sehingga tak terasa seperti isu. 7. Idza ayanal musyrikuna nar zannu ay tayaqanu annahum muttami'una fiha wa waqi'una fiha. Ayana udah kelihatan jelas gitu. Apabila jelas orang musyrik melihat api neraka, jadi nanti kan di dipamerkan di hadapan mata mereka neraka. Zonnu, mereka mengira, maksudnya tayakonu, mereka yakin. Yakin apa? Annahum mujtami'una fiha. Mereka akan kumpul di sana. Bahwa ke'una fiha, dan kecebur. Wala yajiduna anha masrifa. Tak ada jalan keluar. Mereka dapati. Aimah roba, tempat lari. Li'ihatotiha bihim min kulli janib.
Sebab mereka dikepung dari berbagai sisi. Eh, Bayangkan neraka sebuah lubang, isinya api, kecebur. Udah nggak usah dijelaskan bahwa nggak ada tempat lari. Kita membayangkan dalam pikiran kayak begitu, emang udah nggak bisa lari. Tapi terus dalam redaksi ayat disebut itu kesel. Ayat kayak kita jeblosin penjahat ke penjara besi. Ayo mau lari kemana? Nah, gak usah disebut juga emang nggak ada tempat lari. Besinya segede lengan, rapet-rapet jaraknya. Nggak ada. Maka di situ terkesan oleh pikiran dan memang itu yang bisa ditangkap. Kayak begitu keselnya Allah. Warajaha ar-Razi fi tafsir Zon. Imam Ar-Razi mentarjih menangkap yang lebih tepat, lebih rojih terkait kata zon. Annaha ulail kufar yarawnan nar min makanin ba'id. Orang kafir pada ngelihat neraka dari tempat yang jauh. Wa yazunnuna annahum waqi'uha. Maka mereka yazunnun, yakin akan jatuh ke dalamnya pada hari kiamat. Min ghairi takhir wa muhlah. Tanpa ditunda. Tanpa muhlah jeda. Li syiddati ma yasma'una. Kenapa begitu ditafsirkan? Karena sangat mendengarnya nasihat orang yang menasehatinya. Wazafiruha. Dan karena sangat mendengar suara api apa itu ya, gemercik suara air, suara api. Nah, Pak Jamal tahu kali. Gemuruh kali sana. Oh, ya. Kalau kuda meringkik, kalau kucing Gemuruh main. kali. Gemuruh. Hah? Gemuruh kali ya. Oh, gemuruh. Ini ya, ada ahli api. Kayak ombak gemuruh ya. Ya, Debur. kurang lebih begitu. Hmm. Tuh, denger. Kalau dihubungkan dengan bahwa itu menunjukkan saat hidup di bumi sangat dengar dia nasihat dari para nabi, rasul, ulama yang diutus, sangat dengar. Maka demikian juga betapapun nanti neraka masih jauh dia dengar banget, dengar gejolaknya. Iya, tuh tafsiran dari Imam Ar-Razi. Kayak begini nih kata zon dalam Al-Quran dimaknai yakin. Apa dalam ayat lain? Aduh, jadi lupa. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Innaha sholat. Sholat malam itu kabiro berat, bukan besar. Kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Ayat berikutnya menjelaskan yang khusyuk itu. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu dia khusyuk. Mereka yang mengira, bukan mengira di situ. Mereka yang yakin bahwa mereka akan ketemu Tuhan. Itu khusyuk. Maka sejalan dengan hadis Nabi yang berbunyi anta budallah ka'annaka tarah.
fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya, kita teruskan. Lisyiddati ma yasma'una min man taghidhuha wa zafiruha. Kama qala ta'ala iza iza ra'athum mim makanim ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafiran. Mm-mm. Ra'athum. Jadi bukan mereka yang ngelihat neraka. Neraka yang ngelihat mereka. Mim makanim ba'id. Dari tempat yang jauh. Kenapa? Sami'u mereka dengar. Dengar apa? Laha jahanam. Maksudnya suaranya. Bersuara jahanam. Kenapa? Taghayyuzon. Ghaiz artinya kesel, marah. Marah bisa, neraka bisa marah. Wazafiran. Dan teriakan. Ya, teriak-teriak neraka. Ya, kita nggak bisa membayangkan kayak apa teriakannya. Tapi yang bisa ditangkap gemuruh, ya, gejolak. Kayak kita bakar eh, sampah di kebun bersuara. Ada kayu, ada ranting, ada dedaunan. Kecil itu. Nanti lebih besar lagi. Ya, cerita Allah dalam surat Al-Furqan. Ya. Yuzon marah. Bahkan dalam surat yang lain, neraka diajak ngomong. Kata Allah, Halim talakti kepada jahanam. Udah penuh apa belum? Dia jawab, hal mim mazid. Yauma naqulu li jahannama halim talakti wa naqulu wa taqulu hal mim mazid. Terus wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Pak Jamal lagi sarapan, Ustaz. Iya deh, apa-apa. Nah, jadi bukan jahanam saja yang bisa ngomong, diajak ngomong. Ya, Neraka Ustaz, juga. kita beri kesempatan untuk Oh iya, soalnya tanya begitu terkait baru tadi itu. poin 4 sampai dengan poin Silahkan. 7 sebelum kita masuk ke tema Ya, baru. Jadi tadi digambarkan kan iblis itu kan teknis bahwa dia punya keturunan, iya, tapi teknisnya tidak dijelaskan bagaimana proses dia beranak pinak ya. Ya kan? Halo? Iya, Iya, di poin tadi disampaikan bahwa iblis itu punya keturunan, iya, namun teknis teknis bagaimana dia itu memperbanyaknya iya, tidak dijelaskan. jadi dijelaskan. Iya, benar. Itu kan setan juga kan masih rumpunnya ya, ada apa sosok eh, Mm-mm. bagaimana Zat? Apa belum bentuk iblis itu bukan sosok atau gimana Zat? Iya, Sehingga tidak dijelaskan karena bukan sosok begitu, melainkan sifat.
Nah, Iya. dulu seperti saya pernah bilang dari tafsir Qurtubi, dia merinci dan bagus sekali. Gimana itu? Adam punya turunan namanya Bani Adam. Jin punya keturunan namanya Banil Jan. Kan iblis itu jin. Turunan Adam dua, ada mukmin, ada kafir. Jin juga begitu, ada kafir, ada mukmin. Yang kafir golongan Adam manusia dan yang kafir turunan jin, golongan jin itu namanya setan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Golongan jin, golongan manusia. Ya. Ayat lain menjelaskan wa kadzalika, enggak pakai waw. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikian kami menjadikan setiap nabi ada musuh, golongan jin, golongan manusia. Tuh. Apa intinya, substansinya? Membisikkan pada keburukan. Kalau yang bisikan manusia, itu bentuk manusia. Kalau yang membisikkan itu bukan manusia, umpamanya bisikan Pinjam hati. itu dong ya, headset. Punya Bunda kemana? Begitu jadinya, Pak. Nah, kalau ada di antara Bapak Ibu pengen ngeliat jin, gampang. Terlebih Zoom ini pada ngaca. Kelihatan tuh jin sama setan kelihatan. Wallahu a'lam. Jadi demikian, Pak. Nah, sehingga karena tidak ada informasi bagaimana proses mereka beranak pinak, informasi istri juga nggak ada, masing-masing berargumentasi. Kalau bagi kita melihat ayat yang lain, iya ada pasangan. Kan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, itu berpasangan. Nah, kalau atas dasar itu berpasangan, buktinya punya keturunan. Tapi kan itu pendapat tafsir akal kita, bukan informasi yang real dari Al-Quran. Intinya bisikan. Ada Nabi bersabda, innalikul ibni Adam lahu lammah. Setiap Bani Adam punya bisikan. In kana khairan falyahmadillah. Kalau bisikannya baik, hendaklah dia memuji Allah. Innahu minal malaikah. Itu malaikat. Wa in kana syarran falyasta'iz billah. Kalau bisikannya tidak baik, maka mohon perlindungan kepada Allah. Innahu minasyaiton. Itu adalah bisikan setan. Udah, kita bisa membedakan. Ustadz, Ya, boleh, Bu. ya, dalam kaitan hadis tadi yang la takun awala mayadkhulu suko itu kan dikatakan bahwa pasar itu tempat bertelur dan beranaknya itu setan. Itu fisik gitu, fisik atau sifat Ustaz di dalam pasar itu. Ustaz. Nah, kita yang mengukur saat memang ada fenomena orang melihat secara fisik, artinya fisik. Tapi bagi kita tak melihat fisik, namun ada dalam hati. Itu namanya non-fisik. Apalagi kita hubungkan, boleh percaya, boleh tidak. Ada warung laku banget.
Bagi yang ngeliat mah, iya ada anak kecil naik-naik ke meja. Diludahin itu sayur. Diludahin itu bubur. Sekedar gitu saja. Ya, Ya, pernah dengar nggak Bu Welwani itu? ya ada tuh di medsos gitu kayak gitu tuh. Kalau di baru di medsos doang sih, nggak pernah. Kalau kita di kalangan teman-teman, ada yang menyaksikan real, tapi yang menyaksikan memang orang tertentu. Di antaranya ada anak kecil yang bahasa kerennya muka syafa. Sama makhluk halus dia ngelihat. Hmm. Akhirnya lagi ke satu restoran tempat yang ngelihat. Itu keluarganya, bapak ibunya semuanya diajak pindah. Ah, jangan di sini, jangan di sini. Gitu. Hmm. Dan memang kelihatan anak kecil pada gundul itu. Dia kan lompat-lompatannya di meja. Sebelum dimakan. Tidak dalam konteks apa ya? Dalam konteks kita memahami yang fisik. Kan dia makhluk multidimensi. Bisa membentuk dirinya apa saja. Ada lagi kesaksian. Dia tidak percaya di meja-meja yang luar biasa banyak. Banyak mejanya maksudnya. Dia ke dapur. Pas ke dapur, tuh lagi sibuk masak banyak. Ini banyak banget tikus. Nggak diusir. Artinya dia bisa membentuk apa saja. Wallahu a'lam bishawab. Kayak begitu namanya gak. Bahkan lebih dari Kalau itu ada orang yang punya spesifikasi. Kalau lihat di YouTube itu. Yang di Cirebon ada. Yang di Lampung ada. Oh dia bisa mengusir, bisa ngelawan, bisa berantem atas gangguannya karena punya keilmuan. hmm. Ya bisa. Kalau ini kalau mau bukti saya kirimin, Bang. Kirimin jinnya. kalau kalau kita mengartikan non fisik gitu Ustadz, misalnya Ya, misalkan mungkin gitu di pasar banyak oh iya. perbuatan-perbuatan curang kayak ngurangin timbangan, kayak kayak gitu-gitu dah macam kayak gitu Ustaz. Nah, itu bisa nggak Ustaz gitu ditafsirin seperti itu? Jadi yang disebut di dalam hadis Hmm. jangan Bis- jadi orang yang pertama. hmm. Lah yang pertama mah tukang dagang. Hmm. Ya, Iya. jangan jadi orang yang terakhir. Mereka juga tukang dagang. Hmm. Umpamanya pikiran sampai situ. Maka dalam berdagang itu luar biasa banyak sekali bisikan. Hmm. Bisikan bagian dari watak. Watak iblis, waswis. Tuh. Ya, umpamanya dagang duku Palembang. Yang gede-gede taruh di atas. Hmm. Ya dah, kecil-kecil di bawah. Ntar giliran orang beli. Belinya pilih yang di atas. Marah dia. Iya benar. Udah. Dia yang ngiloin. Dia sodok dari bawah pakai piring kaleng. Gitu. Kecil-kecil kan. Yang gede paling berapa biji. Nah, jadi bisikan itu awalnya. Terus melangkah jadi perbuatan. Sebenarnya yang disampaikan oleh hadis ketika masuk pasar itu begitu. Itu tempatnya setan. Sehingga ada doa khusus diajarin Nabi. Ya, apabila masuk ke pasar. Apa itu ya? Cuma jarang ke pasar jadi saya nggak hafalin. Allahumma inni a'udzubika. Tuh, a'udzubika. Kalau saya suami, pasar sama istri. Nah, ya setan itu istrinya. Susah banget dibawa pulang. Diajak pulang, siapa ini belum, ini belum, ini belum. Itu udah lemes keliling. Oh, jangan dengerin itu. Ntar saya bilangin ibu ya Ustaz ya. Ibu, Orang ibu, ibu orang lebih dikatain. begitu. Udah, apalagi kalau bawa bocah, masya Allah. Saya selalu bilang tuh, saya sekarang udah nggak bisa diajak.
Jangan, jangan ikut. Emang kenapa? Dikit-dikit surah, surah. Buruan, buruan. Surah, surah. Dia jadi udah melekat di hatinya, capek. Iya, banyakkan nawar. Emang mau beli. Iya Pikiran aja. kan orang dagang cari untung. Udah nggak usah ditawar, Bismillah aja. Ya oh, tidak maunya begitu. Itu kalau beli buah depan, ya nggak usah ditawar, dia kan dagang pengen untung. Tetap aja ibu-ibu mah tetap nawar Ustaz. Iya, udah dah. Iya, wallah alam. Iya. Iya, ada lagi. Ustaz, Wah, nih eh, ada nih temen nih Ustaz, temen gitu. iya. Dia tuh kalau misalnya dia ke pasar di Iya. jam-jam tertentu gitu misalnya Hmm. sore gitu misalnya ketika dia belanja sore misalnya hampir maghrib lah gitu kira-kira. Nah itu eh, terus kok kata dia bilang dia dia ceritanya ngitung duit gitu mau ke pasar terus dia ke pasar. Nah terus ketika di rumah kok duitnya ada aja yang hilang itu gimana tuh Ustaz ya? Benar apa enggak sih kayak gitu Ustaz? Iya, fenomena sebagai fenomena itu ada, Hmm. itu benar. Apalagi di dunia itu lebih jauh yang kita dengar ada namanya tuyul, Hmm. pengen miara, miara. Sebab secara konseptual mereka yang digunakan itu jin. Jin itu makhluk multidimensi. Ya. Masuk ke celengan bisa, bisa. Kan dia bisa membentuk dirinya Ya. sekecil apapun. Itu Hmm. dia bisa bergerak cepat, bisa masuk. Bahkan lagi-lagi di media sosial, oh itu ada fotonya ke center, waduh, baru orang pada percaya. Ternyata Pak itu adalah fakta dan benar adanya. Iya. Ya. Nah, yang terpengaruh dengan katakan godaan, gangguan itu kan orang-orang yang punya eh, bukan belahan pikiran membenarkan. Orang-orang yang beriman kuat enggak diganggu. Apalagi kalau dilebarin lagi bicara kepada guna-guna, santet, segala macam. Nah, cuma orang-orang yang percaya sama itu aja, yang apa namanya, Yang yang kena. bisa, yang kena, yang bisa terpengaruh. Heeh. Maka Nabi udah wanti-wanti. Wanti-wantinya apa? Mereka ganggu kalau santet itu waktu falak. Hmm. Waktunya falak. Hmm. Oleh karena itu mau tidur baca qul a'udzu birabbil falaq. Itu waktu kerja mereka. Waktu mereka bekerja atas suruhan ya tuannya. Yang nyuruh manusia, yang jadi objek manusia. Yang punya manusia namanya Rabbin Nas. Tuh mau baca surah. Ya dah? Iya. Minal, kan jelas minal jinnati wan nas. Tidur baca itu diawali Fatihah di sana disebut Rabbil Alamin yang menciptakan apa saja termasuk jin yang digunakan, manusia yang jadi dukunnya, Robnya Allah. Kita udah nitipkan diri kita lagi tidur kepada Allah. Aman apa enggak? Luar biasa aman. Nah, kalau percaya sama itu dan emang separuh pikirannya ke sana, dia mau tidur di hotel juga terus diganggu. Walaupun dikunci itu hotel, ada CCTV, tetap aja. Ya dah? Nah, kita luar biasa. Punya iman, punya Islam. Diajari nama Nabi. Apalagi baca ayat kursi. Udah kabur dia.
Ya, gampangnya nanti kalau diganggu juga, tinggal telepon Pak Jamal, dia datang. Pak Jamal nih ada gangguan, Pak Jamal sini ada gangguan ini di kamar. Ya, datang dia, Bu. Mana dia? Sini saya tangkap gitu. Bawa botol ya. Jadi fenomena bahwa seperti dimasukin ke botol itu benar, benar. Benar itu. Iya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Ya, terima kasih jadi Ustaz. kalau Ustaz, jadi Ah, kalau orang yang kesurupan itu berarti gimana tuh? Dia lagi di ini Ustaz, diganggu gitu apa gimana Ustaz? Kok bisa kesurupan oh, gitu? Ustaz? waduh, ini jadi kesini sini, emang saya dukun, oh. Hah? Kalau dunia medis tak menerima, walaupun itu fakta. Tapi kalau dunia kita yang eh, iman kepada Allah, Allah punya ciptaan, ciptaannya ada halus, ada kasar, itu sebagai fenomena mengiyakan. Ya, jin masuk, masuk. Maka dia mempengaruhi pikiran. Lalu kata-katanya yang keluar dari pikiran yang ada, yaitu kata-kata yang pikirannya sudah dipengaruhi oleh jin. Itu. Dan itu ditemukan dalam tafsir-tafsir klasik. Kalau mau diceritain, saya ceritain dikit. Dalam khazanah bahasa keagamaan kita, ada kita mendengar mengenal kata khurafat. Ya Bu ya, pernah dengar khurafat itu? Khurafat coba artinya apa? Bohong. Kayak tahayul gitu. Eh, Tuh maka Muhammadiyah datang, dia mau menghapus khurafat. Ya, tradisi keagamaan tak punya dasar itu bohong, maka istilah teknisnya namanya khurafat. Oh, rupanya asal muasal kata khurafat bukan di apa namanya eh, wahana keagamaan, bukan. Khurafat nama orang. Masih kecil diajak musafir sama bapaknya. Tengah jalan istirahat di bawah pohon. Lalu bawa bekal makan di situ. Si khurafat nih bocah kecil, kan bekalnya roti, udah keras. Terus ada dimakan yang empuk-empuk aja dimakan, yang kerasnya dibuang, dilempar, buang. Nah, di sekitar pohon kan banyak jin. Pada kena palanya, dilemparin sama roti kotor itu, roti keras itu. Marah, masuk. Orang kita sekarang kemasukan setan. Pulang. Pas pulang, ngomongnya ngoceh. Ngocehnya itu, omongannya bersiir, bersajak. Bersajak. Menerawang. Betapa indah dan nikmatnya melayang-layang ke angkasa. Nah, itu kan kawan, terus keluar gitu. Aku terbang sesuka hatiku. Itu ngocehnya. Itu diantaranya yang saya ingat. Dan itu saya dapat justru di buku Balaghah. Namanya Fununun Balaghiyah. Udah, akhirnya viral peristiwa itu dan kata-katanya. Ya, katanya. Di mana ada orang kumpul di warung kopi kah, di tempat nongkrong kah. Itu ngomongnya itu mulu. Pas lagi ngomong begitu bagi mereka yang meyakini adanya,
dan isinya bohong, datang seseorang menyaksikan itu, lalu berkomentar. Apa komentarnya? Hadza hadis khurafah. Itu mau omongan si khurafat. Karena membumbung tinggi, melayang, tak ada isi, tak ada kebenaran. Oh, rupanya khurafat itu sendiri secara harfiah artinya bohong. Itu orang namanya khurafat kalau dimaknai bohong. Kebetulan ada peristiwa itu terjadi. Maka komentarnya, ada hadis khurafah. Hadis khurafah. Hadis khurafah. Gitu. Asal muasal. Tapi yang ingin diceritakan dalam konteks ini, oh iya, memang secara fenomenal, fakta juga, kita nggak bisa bantah kalau ada orang kemasukan setan. Ada orang kemasukan jin. Apanya yang diganggu? Pikiran. Kalau substansinya pengaruh jin adalah pikiran, maka ketika pikiran-pikiran siapa saja yang sadar itu para politikus yang nggak puas dengan nafsunya, nafsu politiknya, setan itu, setan. Gitu kita nangkep substansinya. Lagi mereka-mereka itu yang deklarasi bela-bela PIK 2. Itu maksudnya bagus. Nanti dibikinin wahana, hiburan, tempat masyarakat. Terasa setannya enggak? Setan kali orang diuruk, kebun orang dirampas. Segala laut dibikinin sertifikat. Setan apa bukan itu? Ngoplos Gitu. minyak Ustaz, setan juga Ustaz yang ngoplos minyak Ustaz ya. Ini dia nih orangnya. Tuh, memang terus dirasuki. Apa itu? Pikirannya. Nggak ada yang tahu. Apalagi dagang ngedagangin barang negara. Mayoritas nggak ada yang tahu. Yang tahu dia saja sesuai dengan jabatannya. Itu dioplos. Lah kan di mana-mana ada Tuhan. Bukan maksudnya Tuhan banyak. Tuhan tahu. Bagaimana cara membongkarnya? Tuhan yang mengawali. Tinggal sisanya tuh para manusia sekarang. Tuh bongkar tuh aku udah beritahu. Ya, ada orang yang nemukan di pom bensin, wah ini kok Pertamax sama Pertalite. Itu kan hakikatnya Tuhan. Terusin. Itu Allah alam besar. Iya Bu ya. Jadi pelik memahami setan. Tapi ditangkap substansinya saja. Ada setan yang pakai jilbab. Padahal laki-laki masuk ke ruang perempuan. Setan tahu nggak? Ketahuan. Kan ada di media sosial juga. Iya, dipaksa buka, malu, nutup muka. Nggak taunya laki-laki. Pakai cadar lagi, baju hitam. Tuh, setan. Apa namanya? Pikiran buat keburukan. Allahu a'lam bishawab. Ayo, ini kalau cerita setan aja paling resep. Hah? Lagi Bu Hewan itu. Jakarta banyak banget setan. Hah? Coba Pak Jamal diterusin lagi dulu. Bayanul Quran, penjelasan Al-Quran. Wa muhimmatur rusul, tugas para rasul. Wa zulmul ma'rad, bukan ma'rad, mu'rid. Zalimnya orang yang menentang iman. Wa sababu takhiril azab limau'idin muayyan. Sebab ditundanya azab
sampai waktu tertentu. Ini tema yang diambil oleh si Mufasir. Ini penjelasan Al-Quran pertama. Kedua, tugas Rasul. Yang ketiga, zolimnya orang yang tak mau iman. Mu'rid berpaling artinya dari iman. Yang keempat, 1, 2, 3, 4, sebab ditundanya azab. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli masal. Sarrafna kami rinci ya, dalam Al-Quran ini bagi manusia apa saja. Semua kulli masal. Wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Emang dasar manusia banyak ingkar, banyak bantah, banyak berdebat. Emang benar. Wa ma mana'an nas ayyuminu ija'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwali aw ya'tiyahumul azab kubula. Tak ada atau ama istifham tapi lilingkar. Di sini bisa juga tak ada karena ada ilah. Tak ada seorang pun yang terhalang iman saat datang kepadanya petunjuk. Lalu mereka tidak beristighfar kepada Tuhan mereka. Apa yang menghalangi? Apa yang membuat mereka tidak istighfar? Illa kecuali datang kepada mereka tradisi orang-orang dulu. Ya, kata orang dulu kan begini, itu maksudnya. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Enggak usah sholat, yang penting eling. Kata nenek moyang begitu. Apalagi yang Bu Rina orang Sunda, ada Sunda Wiwitan, dipimpin Jawa Barat. Ya, sunnatul awalin. Au ya'tiyahumul azab. Hal semua itu akan mengundang azab. Azabnya kubula di depan. Apa bentuk azabnya? Sedang diazab, tak terasa diazab. Itu di depan. Bangsa ini sedang diazab, tapi tak terasa. Itu azab depan. Belum mati belum, itu udah diazab. Hujan banyak, banjir, air beli. Azab apa bukan? Oh, sumber air, kekayaan alam digali, dikeruk oleh orang luar. Azab apa bukan? Azab. Nggak terasa. Belum lagi listrik, belum lagi gas. Tuh, azab. Digali dari bumi kita. Kita udah merdeka. Tapi kita yang beli. Oh, azab apa bukan? Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Rasul yang kami utus hanya dua tugasnya. Pertama, bawa kabar gembira. Yang kedua, peringatan. Ujadilul ladzina kafaru bil batil. Orang kafir pada sok pinter bantah. Bantahannya dengan yang batil. Benar. Ya. Liyudhidu bihil haq. Untuk membenarkan yang hak. Yang hak sekarang terbenar. Wattakhadhu ayati, lalu mereka mengambil ayat-ayatku, wa ma unziru huzwa, mengambil menjadikan huzwa sebagai mainan, ya, wa ma unziru, dan apa yang ada dalam peringatan dijadikan main-main, baik kabar gembira. Saya sebentar ke belakang.
Tugas Nabi cuma dua, memberi kabar gembira, memberi peringatan. Keduanya itu dikemas dalam sebuah kata namanya agama. Itu namanya huzwa, mempermainkan. Apa yang dipermainkan? Agama. Diberi peringatan. Dianggap mainan. Kasih kabar gembira. Gak didengar main. Waman azlamu mimman zukkira biayati rabbihi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang diingatkan dengan tanda-tanda ayat-ayat Tuhannya lalu berpaling, lalu dia lupa apa yang seharusnya dilakukan. Qaddamat yadah, dilakukan oleh kedua tangan. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Tak ada yang bisa melakukan semua itu kecuali karena Allah yang mengunci hati mereka. Ayyafqahuhu, agar mereka memahami agama. Wa fi adhanihim waqra, dan di telinga mereka disumpal pakai gabus. Wa in tad'uhum ilal huda, kalau kau ajak mereka untuk kebenaran, petunjuk, fala yahtadu idzan abad, selamanya mereka nggak akan menerima. Wa rabbukal ghafur dzur rahmah. Sementara bagi mereka-mereka yang sadar, Allah hadir bahwa Dia adalah Maha Pengampun, Maha Sayang. Lau yu'akhiduhum bima kasabu fa'ajjala lahum al-'adzab. Kalau saja Allah mau mengazab mereka atas dasar usaha perbuatan, bisa Allah percepat, ya. Ballahum mau'id, tapi bagi mereka ada waktunya. La yajidu min dunihi mau'ila, maka mereka tak mendapati selain Allah sebagai penolong. Wa tilkal qura ahlaknahum. Tuh lihat, banyak wilayah, banyak kampung, banyak negeri kami hancurkan mereka. Lamma zalamu, ketika mereka zalim. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami sudah tetapkan waktunya untuk kehancuran mereka. Ini kehancuran bangsa ini sudah ditetapkan oleh Allah. Apalagi kalau kata itu yang ramal, akhir umur manusia tinggal 16 tahun lagi kiamat. Allah. Iya. Berikutnya Pak Jamal coba. Ya, qiraat Al-Quran. Para Ibnu Katsir wa Hamzah wafqan. Al-Quran. Iya, nggak ada masalah. Kubula. Wa qira'a Nafi' wa Ibnu Katsir wa Abu Amr wa Ibnu Amir kibla. Kibala. Kibala. Huzwa. Quri'a huzwa. Wa hiya qira'atul Haffaz. Terus nomor 2. Ya. Huzwa wa hiya qira'atul Hamzah wa waslan. Huz'an wa khalaf fil halain. 3. Huzwa wa hiya qira'atul Baqin. Huzu'a yu'akhidhuhum wa qira'a Waras wa Hamzah waqfan. Yu'akhidhum limahlikihim. Qira'a Hafs limahlikihim wa qira'a Syu'bah limahlakihim. Iya, mahlik. Kayak masjid. Masjid kalau analogi sorofnya masjid, isi makan.
Itu yang berlaku masjid. Waqra al-bakun li muhlak. Muhlak fil maf'ul, makna masdar, makna isim. Makan. Iya, berikutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada mukadimahnya nanti. Sudah. Dia mukadimah sampai qiraat saja. Iya, kira saja. Baik Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustadz dan ibu-ibu semua yang sudah hadir pada Zoom meeting ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah Amin. ilmu serta keimanan kita. Mari kita sempurnakan dengan baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.